Halo semua, ketemu lagi di Inspirasi Kreatif. Hari ini saya mau menunjukkan tutorial cara membuat motif granny. Dan ini bisa terlihat bentuknya menjadi segitiga seperti ini. Dan ini cara pembuatannya mudah sekali, hanya menggunakan double crochet dan chain stitch. Jadi berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatannya dan benang apa yang saya gunakan, serta bagaimana motifnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan langsung memulai menggunakan benang dari Woolly Hugs. Dan kita akan membuat simpul seperti biasa. Pertama-tama, jadi kita taruh seperti ini di tangan kiri, kaitkan seperti ini. Dan mungkin teman-teman sudah familiar, ini kita ambil seperti ini benangnya. Nah, kalau biasanya kita kencangkan langsung, sekarang biarkan longgar seperti ini. Jadi ada lingkaran yang kita pegang, dan di tangan kiri kita lilitkan benangnya seperti ini. Ya, gunakan jari telunjuk. Bisa juga 2 jari, tapi jari telunjuk lebih mudah. Nah, sekarang kita akan membuat awal atau dasar dari rangkaiannya. Oke, jadi kita buat chain stitch dulu. 2, 3, 4, seperti ini. 4 chain stitch. Ini akan menjadi dasarnya. Oke, lalu sekarang kita akan membuat double crochet. Jadi kaitkan seperti ini, masukkan ke lingkaran yang tadi di awal kita buat. Nah, seperti ini, lalu kita buat double crochet. Oke, jadi lewati 2, lalu lewati 2 lagi. Oke, seperti ini. Kita tarik sedikit dulu benangnya. Nah, lalu di lubang yang sama kita buat kembali double crochet yang kedua. Nah, di sini lewati 2, lewati 2 lagi, kembali lagi. Seperti ini, double crochet lagi. Nah, jadi ini sudah selesai. Jadi ini tadi kita awali dengan 4 chain stitch dan kita tambah dengan 3 double crochet di tempat yang sama. Sekarang kita buat chain stitch kembali. Ya, 3 chain stitch. Tarik lagi benangnya. Lalu di lubang yang sama kita buat double crochet. Kita buat double crochet yang kedua. Oke, lalu buat double crochet yang ketiga. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa tutup. Nah, jadi motifnya seperti ini. Sudah terbentuk segitiga kecil. Nah, sekarang kita akan tutup, karena tadi kita awalnya adalah chain stitch, 4 chain stitch ini. Sekarang kita akan tutup dengan double crochet, supaya menyeimbangkan chain stitch yang pertama tadi kita buat di awal. Oke, jadi biar semua sisinya sama. Kita tambahkan 1 chain stitch dulu. Seperti ini, baru sekarang kita buat double crochet. Jadi ini satu-satunya double crochet yang kita buat secara pribadi, jadi bukan yang berbentuk paket 3 tadi ya, jadi berbeda. Nah, seperti ini. Jadi sekarang bisa sama sisi segitiganya. Kita tarik seperti ini. Nah, selesai. Jadi ini akan menjadi dasarnya. Dan sekarang kita ingin memperbesar segitiganya ini. Jadi tadi kita, kalau saya recap, membuat chain stitch, lalu 3 double crochet, lalu diselingi chain stitch, 3 double crochet lagi, dan ditutup oleh double crochet. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ada lubang di bagian tengah.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat chain stitch lagi sebanyak 4 chain stitch. Jadi seperti yang tadi di awal, lalu kita putar. Nah, di sini ada lubang kecil. Kita akan buat double crochet di situ. Double crochet yang kedua. Double crochet yang ketiga. Nah, seperti ini sudah selesai. Oke, jadi ini tadi ada 3 double crochet di bawahnya. Kita tambahkan 1 chain stitch. Dan di lubang berikutnya, jadi di bagian tengah sini yang menjadi sudutnya, kita buat kembali double crochet. 2. Lalu yang terakhir double crochet yang ketiga. Nah, ini sudah selesai ronde yang keduanya. Nah, jadi bisa dilihat ya, di sini ada lubang juga di antara rangkaian double crochetnya. Kita lanjutkan dengan 3 chain stitch seperti yang tadi menjadi perantara ya antara paket double crochetnya. Kita lanjutkan lagi. Double crochet, lalu double crochet lagi. Nah, jadi kita sudah punya bagian sudutnya kembali. Ya, bisa dilihat. Selalu berada di posisi yang sama, atas bawah. Itu di rangkaian kita yang 3 double crochet, di atasnya juga kita punya 3 double crochet. Sekarang kita selingi lagi dengan 1 chain stitch. Dan di lubang yang terakhir kita buat kembali double crochet. Kedua, lalu ketiga. Nah, sekarang kita harus mereplika tadi yang chain stitch-nya. Seperti biasa kita selingi chain stitch dan kita buat kembali double crochet yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang sudah selesai. Bentuk segitiganya sudah melebar. Karena kita akan lanjutkan lagi untuk memperbesar segitiganya kembali dengan teknik yang sama. Jadi tidak usah bingung. Jadi teman-teman selalu punya lubang di antara rangkaian double crochetnya itu. Dan kita punya sudutnya juga yang diselingi oleh 3 chain stitch ya di bagian sini. Oke, dan selalu di bawahnya ada paket-paket double crochetnya. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk melanjutkan lagi supaya teman-teman tidak bingung. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali dengan membuat chain stitch lagi. 4 chain stitch. Kita putar lagi. Lalu seperti biasa di lubang yang pertama kita buat 3 double crochet. Nah, seperti ini. Lalu di lubang berikutnya kembali kita akan buat double crochet. Kita selingi dulu dengan chain stitch. Seperti ini. Nah, sudah selesai. Kembali chain stitch. Lalu sekarang kita akan buat kembali rangkaian double crochetnya, dan ini kita sudah berada di sudut lagi, jadi nanti kita akan selingi lagi dengan 3 chain stitch.
2, 3, lalu 3 chain stitch. Saya tarik dulu benangnya. Lalu kembali kita akan membuat double crochet lagi. Jadi sangat simple. Yang perlu diperhatikan hanya di bagian sudutnya dan tentu di bagian penutup atau akhirnya itu harus selalu menggunakan double crochet. Nah, seperti ini. Chain stitch lagi, double crochet. Jadi sangat mudah ya teman-teman, dan ini bisa banget digunakan untuk melatih double crochet dengan variasi motif yang berbeda. Kalau biasanya kita merajut double crochet dengan pola yang lebih rapat, nah sekarang kita punya pola yang berbeda dengan membentuk motif segitiga ini, dengan ada rongga-rongga juga di antaranya. Jadi teman-teman bisa coba melatih motif ini. Dan ini juga cocok banget kalau mau dijadikan aksesoris juga bisa, buat segitiga yang kecil, atau bisa juga nanti diperbesar segitiganya. Nah, ini udah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya, sangat mudah sekali. Dan teman-teman juga bisa lihat dia rongganya itu semakin sedikit ke atas, karena memang dia kan mengerucut ke atas ya. Nah, sekarang ini double crochet yang terakhir. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Bisa dilihat padat tapi tetap terlihat ringan karena banyak rongga di antaranya. Dan di sini juga ada motif yang cantik dari rangkaian double crochetnya. Oke, jadi berbentuk seperti ini di bagian tengahnya. Nah, tapi ini juga ada bagian sudutnya di sini yang membentuk itu menjadi sebuah segitiga. Ya, ini kurang lebih sama. Jadi pengerjaannya seperti itu teman-teman, sangat simple, bisa dicoba di rumah buat latihan double crochet. Semoga juga tutorial ini jelas buat teman-teman untuk diikuti. Dan ya, ini aja tutorial hari ini. Sekali lagi semoga teman-teman bisa dengan mudah mengikuti dan tulis di komentar apa pendapat kalian tentang rajutan hari ini. Jangan lupa seperti biasa untuk menyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang rajut-merajut dari Inspirasi Kreatif. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!